Kembali di Kompas Petang, Saudara, seorang calon haji dari embarkasi Surabaya terpaksa ditunda keberangkatannya ke Tanah Suci akibat positif COVID-19. Calon haji yang tergabung dalam kloter pertama ini diketahui positif COVID-19 setelah tes usap PCR sebagai syarat wajib sebelum masuk asrama haji. Positif COVID-19, seorang calon haji yang tergabung di kloter pertama yang seharusnya berangkat ke Tanah Suci hari Sabtu kemarin terpaksa ditunda. Meski tidak ada gejala, calon haji tersebut dirawat di rumah sakit di Tuban. Rencananya calon haji itu akan tetap berangkat di kloter berikutnya jika telah negatif COVID-19. Tidak ada tracing terhadap jemaah lainnya sebab calon haji tersebut diketahui positif sebelum masuk asrama haji. Ada jamaah haji kita di tahun 2022 yang terkonfirmasi positif. Tetapi alhamdulillah karena pemeriksaan kan ada di kabupaten kota berdasarkan kebijakan dari dinas kesehatan, maka hal itu tidak berpengaruh pada jamaah, tidak perlu dilakukan tracing untuk jamaah. Dan yang bersangkutan kebetulan kita akan mudah-mudahan segera diberi kesembuhan dan kembali sehat, kembali negatif. Sekarang sudah dirawat di salah satu rumah sakit di Kabupaten Tuban. Setelah terkonfirmasi negatif, pasti akan kita susulkan ke kloter berikutnya. Sementara itu, kloter pertama jemaah haji Indonesia sudah tiba di Madinah. Salah satunya jemaah haji termuda berusia 19 tahun, Ilma Roshidi, yang mengaku bersyukur bisa menginjakan kaki ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji tahun ini. Jemaah haji termuda ini menggantikan sang ayah yang meninggal dunia. Senang ada sedih gitu ya. Senangnya karena Bisa ke sini. bisa ke sini bareng-bareng sama mama gitu ya. Lebih lengkap soal jemaah haji yang sudah tiba di Madinah, Arab Saudi, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Nitya Anissa, langsung dari Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nitya. Jadi total sudah berapa jemaah haji kita yang tiba di sana? Ya, Priska dan juga saudara, sudah 1.917 jemaah yang tiba. Ini artinya sudah kurang lebih 16 kloter ya. Sudah di hari pertama, hari kedua, dan sekarang adalah hari ketiga. Kalau jemaah embarkasi asal Solo, ini adalah kloter ke-16 yang tiba tadi sekitar pukul 4.20. Sementara mereka sudah didorong untuk ke hotel masing-masing. Kalau Anda bisa lihat tadi beberapa bolak-balik di belakang saya ini, mereka jemaah yang memang sudah selesai menunaikan ibadah sholat zuhur di Masjid Nabawi. Karena memang lokasi hotel-hotel bagi jemaah haji Indonesia ini begitu dekat. Nama wilayahnya adalah wilayah Markaziyah. Jadi paling jauh hanya 500 meter dari Masjid Nabawi. Biasanya jemaah haji Indonesia ini hanya berjalan saja. Nah, ini beberapa di antaranya. Mereka baru saja pulang di antaranya. Nanti sekitar pukul 3 sore waktu setempat akan tiba jemaah dari embarkasi Jakarta berjumlah 393 orang. Prosesnya sama, akan didorong menuju ke hotel masing-masing di wilayah Markaziyah. Priska. Nitya, kondisi cuaca di sana seperti apa dan apakah ada jemaah haji Indonesia yang dirawat saat ini karena sakit? Ya, itu menjadi perhatian Priska, karena memang suhu di Madinah sendiri saat ini selalu bertambah mulai dari 40 derajat Celcius, bahkan pernah mencapai 46 derajat Celcius. Jadi menjadi sangat penting bagi petugas haji untuk terus mengingatkan jemaah haji agar yang pertama tidak menunda sebelum haus begitu ya. Jadi selalu banyak-banyak minum air putih, kemudian menggunakan topi, kacamata hitam, dan serta masker. Serta yang paling penting adalah tetap menggunakan alas kaki meski memasuki selasar Masjid Nabawi. Seperti para jemaah yang memang baru saja kembali dari Masjid Nabawi, mereka sebagian besar menggunakan sandal maupun juga semacam sandal jepit begitu ya. Tapi intinya adalah jangan sampai melepaskan alas kaki karena lantai keramik ini begitu panas. Bahkan menyebabkan ada satu orang jemaah yang kakinya melepuh dan harus dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Sementara satu orang jemaah lagi, jemaah perempuan, harus dirawat karena memang memiliki penyakit penyerta. Namun informasi yang terakhir yang saya terima dari Kepala Klinik Kesehatan Haji Indonesia, Dr. Eni, keduanya dalam kondisi yang terus membaik. Insya Allah dalam 2-3 hari sudah bisa kembali beribadah secara maksimal. Jadi jangan tunda sampai haus, langsung minum begitu ya, dan selalu menggunakan alas kaki
terutama ketika menuju ke Masjid Nabawi untuk beribadah di Madinah. Rizka. Masya Allah, terbayang betapa panasnya di sana. Dan untuk kloter yang akan tiba, kapan rencananya? Rencananya akan tiba, ini adalah embarkasi dari Jakarta, insya Allah akan tiba sekitar pukul 3 sore waktu setempat, kurang lebih sekitar 2 jam lagi. Nanti prosesnya akan sama, mereka akan melalui proses imigrasi, kemudian ada bea cukai untuk memastikan bagasinya aman, menunggu di pavilion, kemudian didorong menggunakan bus untuk naik ke hotel. Prosesnya kurang lebih biasanya 2 sampai 3 jam. Nah, ini saya kembali mengingatkan karena sungguhnya bisa sampai 40 derajat, jadi selama menunggu pun jemaah diimbau untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dengan menyemprotkan air ke wajah misalnya, dan banyak-banyak minum air putih untuk menjaga stamina agar tidak dehidrasi. Suhu capai 40 derajat Celcius, lancar bertugas, lancar beribadah. Nitya, terima kasih laporan Anda langsung dari Arab Saudi.